Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menggelar mediasi dengan keluarga penumpang Sriwijaya SJ182 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Menteri Perhubungan menyatakan pertemuan dihadiri oleh keluarga yang tidak hanya berada di Jakarta atau Pontianak, tetapi juga dari sejumlah daerah seperti Bandung, Jawa Tengah, dan Bangka. Pertemuan dengan keluarga ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan ketenangan untuk keluarga bahwa pemerintah memberikan upaya maksimal dalam proses pencarian. Oleh karenanya tadi kami mengadakan pertemuan dengan keluarga korban untuk menyampaikan upaya-upaya pemerintah memaksimalkan usaha pencarian, memberikan instruksi pada pihak-pihak diantaranya Sriwijaya dan Jasara Harja. Tadi dalam diskusi ternyata bukan saja dari Pontianak dan Jakarta, tetapi ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Bangka, ada yang dari Bandung, hingga menyebar. Harapannya pertemuan itu memberikan rasa aman dan kepastian keluarga korban mendapatkan suatu care yang baik. Sriwijaya sudah menyiapkan hotel dan fasilitasi untuk berkunjung ke Rumah Sakit Kramat Jati. Upaya-upaya pencarian kita maksimalkan. Kemarin setelah ke lokasi bersama Panglima, kita terus berkoordinasi dan sudah mendapatkan suatu hasil-hasil yang lebih baik dari kemarin. Nah, dalam kesempatan ini sekali lagi saya sampaikan kepada Jasara Harja dan Sriwijaya untuk memberikan layanan yang baik, termasuk diantaranya permintaan dari keluarga korban untuk dimakamkan di asal kota, tidak saja Jakarta dan Pontianak, tetapi juga beberapa kota. Sementara Direktur Utama Sriwijaya Air, Jefferson Irwin Jawena, sudah menyiapkan fasilitas bagi keluarga korban yang kini tengah mencari informasi di Krisis Center Sriwijaya Air di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Fasilitas diberikan sampai ditemukannya korban Sriwijaya Air SJ182. Pertama-tama atas nama Sriwijaya Air Group, kami ikut prihatin dan berduka cita yang sangat dalam atas musibah yang dialami oleh Sriwijaya 182. Dan dapat kami sampaikan pada sore hari ini bahwa kami sudah menyiapkan fasilitas bagi keluarga korban berupa penginapan di Hotel Mercure, berikut dengan family assistant untuk membantu para keluarga, dan kami akan melakukan secara maksimal untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan para anggota keluarga sampai ditemukannya para korban dari SJ182 ini. Mungkin sore hari ini itu yang dapat kami sampaikan terlebih dahulu. Dan mohon doa dari rekan-rekan semua agar keluarga dapat diberikan kekuatan dan ketabahan. Dan para tenaga yang membantu untuk melakukan pencarian tetap diberikan kesehatan dan kekuatan. Informasi terkini terkait dengan pencarian kotak hitam korban serta puing pesawat Sriwijaya Air SJ182, kita langsung
bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Sudah ada Tifa Solesa yang berada di KRI Semarang di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Selamat pagi Tifa, bisa dikonfirmasi pukul berapa pencarian akan kembali dilakukan dan apakah betul lokasi ataupun titik pencarian akan diperluas? Tifa? Tampaknya ada kendala teknis dengan jurnalis Kompas TV, Tifa Solesa yang kini berada di KRI Semarang, tepatnya di atas perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Tadi sebelum Tifa sudah ada Agi Kurniasandi yang melaporkan di JITC dan ini kondisi terkininya di Terminal JITC di mana sudah tampak ada petugas dari Basarnas yang juga beraktivitas begitu. Sebelumnya pada pukul 6 tadi, kurang dari pukul 6 belum tampak ada aktivitas yang begitu berarti. Namun pada saat ini 6.30 sudah ada petugas yang bersiap dan juga ada kapal dari Basarnas yang sudah disiagakan di JICT Tanjung Priok. Kita sapa kembali jurnalis Kompas TV Tifa Solesa yang saat ini berada di KRI Semarang di atas perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Selamat pagi Tifa. Tifa, saya ulangi pertanyaan saya, pukul berapa kira-kira pencarian akan kembali dilangsungkan dan apakah betul titik atau lokasi pencarian diperluas? Sebelumnya mohon maaf dulu Yan Rahman karena koneksinya atau sambungan kita secara audio sempat terputus. Karena memang tantangannya seperti itu, kondisi kami saat ini berada di kawasan perairan Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, di mana memang tantangan secara untuk telekomunikasi agak menemukan tantangan di sini. Tapi setidaknya saya coba sampaikan apa yang kami tahu, apa yang kami lihat dari KRI Semarang, tempat yang menjadi basis berkumpulnya satuan-satuan gabungan SAR dan juga teman-teman media yang ikut melaksanakan atau mengikuti proses penyisiran ataupun juga evakuasi terhadap puing pesawat maupun juga terhadap para korban pesawat Sriwijaya Air SJ182 dengan nomor registrasi pesawat PKCLC. Proyeksinya pagi ini pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat akan dilakukan kembali proses penyisiran di sekitar Pulau Lancang dan Pulau Laki. Itu kalau kita berpijak lagi dari pernyataan Panglima Kormada 1 kemarin saat menyampaikan keterangan pers di hadapan awak media kemarin sore di hari ketiga pencarian di tanggal 11 Januari 2021. Untuk prosesnya sendiri akan tetap berfokus pada satu ini untuk bisa melacak ataupun mencari langsung lokasi atau keberadaan dari kotak hitam maupun juga nanti untuk bisa mengangkatnya, setidaknya begitu itu harapan kita pada hari ini, mengingat sudah ada deteksi-deteksi yang didapatkan oleh teman-teman SAR melalui sejumlah teknologi yang sudah disiapkan di sini, melacak ada titik tertentu di satu sektor persisnya yang mana di situ diketahui ataupun diproyeksikan adanya keberadaan kotak hitam yang menjadi kunci investigasi yang bakal dilaksanakan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT ke depannya untuk bisa mengetahui penyebab dari kecelakaan yang berlangsung pada 9 Januari 2021 lalu. Dan untuk luas areanya sendiri karena sudah diperkecil dari yang awalnya 6 sektor kata Basarnas menjadi 1 sektor dari penyataan tim Satuan TR tegas lagi dari Panglima Kormada 1 begitu. Luasnya jadi dipersempit. Untuk radiusnya yang awalnya pada proses pencarian bisa sampai 1 km dari titik koordinat, kini sudah diperkecil lagi atau dipersempit lagi menjadi 200 hingga 300 meter. Dan untuk cakupan areanya disebutkan bahwa dalam luas segitiga begitu dengan
jarak ataupun juga dengan luasan 140 meter kali 100 meter kali 80 meter. Luas ini yang diyakini betul oleh tim SAR gabungan menjadi lokasi keberadaan dari kotak hitam ini. Walaupun kemudian fokus perhatiannya tetap pada black box, tapi itu tidak mengesampingkan lagi upaya-upaya evakuasi yang juga dilakukan dari tim SAR gabungan dan juga tim penyelam yang akan punya peran cukup penting di sini, peran cukup krusial dalam penyisiran ini, tapi juga nantinya akan menyisir puing-puing pesawat, material-material berkaitan dengan pesawat Sriwijaya dengan jenis Boeing 737-500 dan juga korban-korban apabila itu ditemukan dalam keadaan apapun. Nah, prosesnya masih belum berubah sebetulnya sejauh ini. Prosedurnya nanti tim penyelam akan langsung masuk ke dalam dalam laut, begitu nantinya akan langsung menyisir titik-titik mana yang sudah ditandai atau sudah diproyeksikan oleh kapal dan juga alat-alat teknologi yang sudah disiapkan seperti ROV dan juga dari KRI Rigel begitu ya, dan juga dari finger locator dan beberapa alat-alat lain yang mendeteksi adanya memiliki kaitan dengan pesawat Sriwijaya Air, termasuk kotak hitam atau black box. Dari alat-alat tersebut mendeteksi sejumlah barang yang ditengarai menjadi barang yang bermuatan logam yang bisa jadi, sekali lagi itu bisa jadi merupakan benda-benda penting pesawat, termasuk dalam hal ini adalah black box. Nah, untuk penerjunan armada sendiri yang dikerahkan tim satuan TNI, terutama dalam hal ini TNI Angkatan Laut, sejauh ini informasi yang kami pegang masih sejumlah total 14 kapal di sekitar kawasan area perairan Kepulauan Seribu antara Pulau Ladi, dan juga untuk atau personel selamnya masih kami pegang datanya sebanyak 160 personel dari sejumlah unit begitu, dari Taifib, kemudian Kopaska, Denjaka, dan juga tim penyelam Daislam Air begitu ya, dari TNI Angkatan Laut. Ini juga yang akan kita lihat prosesnya sejauh ini. Secara cuaca pun setidaknya pagi ini pada 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, sejak tadi kami berada di helipad, terpantau cuaca cukup cerah. Angin terasa di sini, walaupun intensitasnya saya katakan tidak sekuat yang saya bayangkan sebelumnya, mengingat karena cuacanya masih terbilang dingin begitu ya. Tapi setidaknya kondisi masih sejauh ini masih kondusif, dan kita akan lihat bagaimana prosedur dari pelaksanaan penyisiran yang akan dilangsungkan pada hari keempat ini. Ian. Baik, jurnalis Kompas TV, Tifa Solesa melaporkan dari KRI Semarang, perairan Kepulauan Seribu. Tifa tadi melaporkan bahwa pencarian akan dilanjutkan pada pukul 7 pagi ini, di mana luas khusus untuk pencarian kotak hitam ini diperkecil dari 6 sektor menjadi satu sektor dengan luas jangkauan 200 hingga 300 meter dari titik koordinat. Ada sekitar 160 personel tim selam yang akan dikerahkan begitu, dan kami juga akan kembali menghubungi Tifa Solesa nanti untuk mengupdate informasi apabila pencarian sudah dilanjutkan. Saudara jangan kemana-mana, Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.